Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Durma Tekno dengan gua Arif. Tanggal 22 kemarin, di acara yang sama dengan perilisan Poco X3 Pro yang menurut gua pribadi cukup fenomenal, Poco Global juga merilis Poco F3 sebagai smartphone flagship The Real Beast. Yap, selama ini seri F memang adalah seri flagshipnya Poco. Berada pada kasta flagship menjadikan Poco F3 sebagai smartphone Poco dengan spek termutakhir saat ini. Emang kayak gimana sih speknya? Biar nggak penasaran segimana buasnya Poco F3 ini, langsung aja klik like video ini, lalu subscribe buat yang belum, biar nggak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Kalau udah, let's get started. Poco F3 ini secara teknis sebenarnya adalah smartphone yang udah dirilis sebulan lalu oleh Redmi dengan nama Redmi K40. Cuma ngomongin kans buat masuk resmi ke Indonesia, Poco F3 ini lebih besar kemungkinannya dari Redmi K40. Dan tentu aja dengan kita tahu harga globalnya, kita juga bisa tahu kira-kira berapa harganya pas waktu nantinya dirilis resmi di Indonesia. Jadi ini cuma rebranding aja. Bisa dibilang begitu sih, tapi tetap aja ada perbedaannya. Contohnya adalah di desain bodinya. Poco F3 mengubah pola desain panel belakangnya menjadi lebih ke ala-ala smartphone Poco di salah satu variannya yaitu Deep Ocean Blue. Panel belakangnya bertuliskan Poco 5G dengan pola garis-garis di bagian atasnya. Kalau soal bentuknya sih sama persis dengan Redmi K40. Mulai dari kamera BAM-nya, bentuk frame yang dibuat melengkung dengan lekukan di bagian tombol-tombolnya, sampai ke bagian-bagian lainnya. Misalnya infrared blaster, dukungan NFC, X-axis linear motor, slot dual SIM di bawah, USB-C port, fingerprint scanner di samping, hingga speaker stereo yang digarap langsung oleh Dolby Atmos. Dan meskipun nggak ada port audio 3,5 mm, Poco F3 punya label high-res audio wireless sebagai penggantinya. Poco F3 ini punya bobot 196 gram dengan ketebalan cuma 7,8 mm aja. Ini adalah HP Poco paling ramping di pasaran saat ini. Tapi meskipun ramping, soal ketahanan tenang aja karena udah berlapis Gorilla Glass 5 di depan dan juga belakang. Di bagian layar, Poco F3 tampil dengan layar I4 AMOLED seluas 6,67 inci dengan permukaan datar. Di bagian atas ada dot notch untuk wadah kamera depan. Ukurannya cuma 2,76 mm aja, yang mana termasuk salah satu dot notch terkecil di dunia saat ini. Panel layar ini punya kecerahan puncak sampai 1300 nits, kontras rasio 5:1, dengan konsumsi daya 15% lebih rendah dari panel AMOLED i3. Akurasi warnanya benar-benar cakep dengan delta I sekitar 0,35 dan GNCD 0,36. Ditambah lagi dengan dukungan HDR10 Plus dan teknologi MEMC yang bisa bikin transisi antar gambar jadi lebih mulus dilihat. Layar ini juga mampu menyesuaikan kecerahan dan juga tone warna secara otomatis dan juga akurat berdasarkan kondisi di sekitar dengan light sensor 360 derajat plus teknologi True Tone-nya. Buat anak gamer, tenang, layar ini juga udah cepet dan responsif banget karena support refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Touch sampling rate 360 Hz buat game sih gokil banget sih. Belum lagi ada fitur game turbo 4.0 buat booster performanya. Ngomongin soal performanya, sebagai HP yang diberi title The Real Beast, tentunya Poco F3 ini datang dengan jeroan yang nggak kaleng-kaleng. Dia menggunakan SoC Snapdragon 870 5G yang tentunya lebih ngebut dari Poco X3 Pro yang menggunakan Snapdragon 860. Tentu aja sesuai dengan namanya, HP ini sudah support jaringan 5G. Snapdragon 870 dibangun dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer dengan 8 inti yang mampu berjalan hingga kecepatan 3,2 GHz pada prime core-nya. SoC ini mampu memproses tugas AI hingga 15 trillion operation per second. GPU-nya adalah Adreno 650 yang support gaming HDR dengan fitur Snapdragon Elite Gaming. Performa GPU-nya 10% lebih baik dari GPU milik Snapdragon 865.
SoC ini dipadukan dengan RAM LPDDR5 dan juga storage UFS 3.1. Skor benchmark Antutu yang didapatkan ada di angka 640.758 poin. Klaimnya saat dilakukan pengujian pada game Genshin Impact dengan menggunakan settingan high selama 1 jam, bisa dapetin laju frame rate rata-rata 58 frame per second. Manajemen panas ada liquid cooling technology 1.0 plus, tapi tetap aja kalau misalkan kamu maniak gaming, mendingan beli kipas pendingin tambahan. Karena pastinya nggak ada HP di dunia ini yang nggak panas buat game berat berjam-jam. Seberapa lama buat main game? Klaimnya sih Poco F3 ini bisa dipakai buat gaming sampai 10 jam nonstop dengan baterai 4520 mAh-nya. Pastinya tergantung dengan game apa yang kamu mainin. Kalau baterainya habis, cukup dicas aja selama 52 menit aja sampai penuh dengan charger 33 watt. Puas ngomongin jeroannya, saatnya beralih ke kameranya. Kalau misalkan dilihat dari kamera BAM-nya sih, Poco F3 ini kelihatannya meyakinkan banget. Dia menggunakan 3 buah sensor kamera utama dengan sensor primer yang jenisnya sama dengan Poco X3 Pro, yaitu Sony IMX582 48MP. Sensor Sony udah nggak usah diragukan lagi lah kualitasnya, pasti oke banget. Lalu sensor keduanya 8MP ultra wide 119 derajat dan ada sensor telemakro 5MP dengan autofocus 3-7 cm. Mode di aplikasi kameranya juga banyak banget, mulai dari magic zoom, slow shutter, sampai freeze frame. Buat kalian yang nanya kok sensor kameranya cuma ada 3 padahal di kamera BAM-nya ada 4 lingkaran? Jawabannya itu adalah dedicated microphone. Jadi untuk vlogging atau perekaman video lainnya, suaranya bakalan langsung fokus ke objek. Contoh lain penggunaannya adalah untuk audio zoom, di mana suara akan meningkat sesuai dengan jarak kita dengan objeknya. Untuk kamera selfie sendiri tersedia sensor 20MP yang duduk di dot notch-nya. Gimana? Udah puas dengan speknya? Atau kalian udah gatel nih, pengen ngasih kritikan ke HP ini? Langsung aja tulis di kolom komentar aja kalau gitu. So, sekarang kita ngomongin soal harganya. Ada 2 varian storage yang dijual di market global, yaitu 6128 dan 8256. Varian basicnya dijual dengan harga retail €349 atau sekitar 5,9 juta rupiah. Ini adalah harga yang mirip dengan Pocophone F1 Global kemarin. Menariknya, Poco juga menawarkan harga early bird dengan harga €299 atau sekitar 5,1 juta rupiah aja. Gokil sih. Untuk varian tertingginya dibanderol dengan harga €399 atau sekitar 6,8 juta rupiah dengan harga early bird €349 atau sekitar 5,9 juta rupiah. Well, kalau harga globalnya aja segini, gue yakin sih HP ini bakalan banyak diminati kalau masuk resmi ke Indonesia. Karena seperti biasanya, harga resmi di Indonesia bakalan lebih murah lagi dari harga global. Mungkin varian basicnya ada di kisaran 4,5 jutaan lah untuk harga early bird-nya. Oh ya, buat kalian yang bingung early bird itu apa, gampangnya itu sama seperti periode pre-order. Jadi kamu bisa pesen dulu nih buat dapetin harga khusus sebelum resmi dijual ke pasaran. Tapi gue curiga sih di Indonesia bakalan pakai metode flash sale yang artinya bakalan susah banget dapetinnya. Jadi siap-siap aja rebutan kalau mau harga murah atau siapin budget di atas harga retailnya kalau pengen cepetan beli. Ya kalau gue sih bagusnya beli di Mistore resmi kalau ada stoknya atau nunggu pas harganya udah normal aja. Oke guys, gitu aja videonya. Silahkan tuliskan pendapat kalian dan juga keresahan kalian tentang HP ini di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan juga bagiin ke sosial media kalian kalau kalian suka. Atau silahkan dislike 2 kali kalau kalian gak suka. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian ke channel ini. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.